Om Swastiastu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nika Dedinta Nutami dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan mendongeng dengan judul Keong Emas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamerta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang indah dan megah yang bernama Kerajaan Daha. Raja memiliki dua orang putri yang cantik yang bernama Dewi Galuh dan Candrakirana. Kehidupan mereka sangat bahagia dan berkecukupan. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan yang bernama Pangeran Raden Inu Kertapati. Maksud dan tujuan pangeran datang ke kerajaan Daha adalah untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Candrakirana. Maksud dan tujuan pangeran itu pun disambut baik oleh raja, dan Candrakirana juga menerima lamaran pangeran. Namun karena pertunangan tersebut, Dewi Galuh merasa sangat iri. Ia menaruh hati kepada Pangeran Raden Inu Kertapati dan merasa dirinya lah yang lebih pantas untuk menjadi tunangan pangeran. Dari perasaan iri tersebut kemudian berubah menjadi perasaan benci. Dewi Galuh mulai memikirkan cara untuk menyingkirkan Candrakirana agar ia dapat menggantikan Candrakirana sebagai tunangan pangeran. Secara diam-diam, Dewi Galuh menemui penyihir jahat dan meminta penyihir untuk mengubah Candrakirana menjadi sesuatu yang sangat menjijikan agar Pangeran Raden Inu Kertapati menjauhinya. Penyihir pun setuju dengan permintaan Dewi Galuh. Namun, penyihir tidak dapat masuk ke istana karena akan menimbulkan sebuah kecurigaan. Akhirnya Dewi Galuh memikirkan siasat untuk memfitnah Candrakirana agar Candrakirana dapat diusir dari kerajaan. Candrakirana pun meninggalkan kerajaan dengan perasaan yang sedih. Di tengah perjalanan, Candrakirana bertemu dengan penyihir jahat, dan penyihir langsung merubah Candrakirana menjadi keong emas. Kemudian keong emas dilempar oleh penyihir ke sungai. Kutukanmu akan hilang jika kamu bertemu dengan tunanganmu, Pangeran Raden Inu Kertapati, kata sang penyihir. Suatu hari, datanglah seorang nenek yang menangkap ikan dengan menggunakan jala. Keong emas kemudian tersangkut di jala tersebut. Melihat betapa indahnya keong yang ia dapatkan, nenek langsung membawa keong itu pulang dan ditaruhnya di tempayan. Kemudian nenek memberi keong itu makan agar tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk menangkap ikan. Namun setelah beberapa lama, tak seekor ikan pun yang ia dapatkan. Kemudian nenek memutuskan untuk pulang karena tidak mendapatkan seekor ikan pun. Sesampainya di rumah, sang nenek merasa sangat terkejut karena melihat banyak makanan enak tersaji di mejanya. Ia merasa penasaran siapakah yang telah menyajikan makanan enak tersebut. Kejadian serupa selalu terjadi di setiap harinya. Karena merasa sangat penasaran, sang nenek pun kemudian berpura-pura pergi ke sungai. Namun ia bersembunyi di balik jendela untuk mengetahui siapakah yang telah menyajikan makanan tersebut di atas mejanya. Betapa kagetnya sang nenek ketika tahu bahwa keong emas yang ia pelihara berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Karena merasa penasaran, sang nenek langsung menghampiri gadis tersebut dan kemudian bertanya, "Siapakah kamu, wahai tuan putri? Dari manakah asalmu?" tanya sang nenek. Keong emas yang berubah menjadi wujud aslinya, yaitu Candrakirana, merasa sangat terkejut karena kedatangan sang nenek. Kemudian Candrakirana menceritakan yang sesungguhnya kepada sang nenek. Candrakirana pun berubah kembali menjadi keong emas. Sementara itu, Pangeran Raden Inu Kertapati yang terus mencari Candrakirana karena Candrakirana menghilang tanpa kabar. Ia merasa bahwa Candrakirana masih hidup dan ia berjanji tidak akan kembali ke kerajaan sebelum menemukan Candrakirana. Penyihir jahat yang mengetahui hal tersebut memikirkan cara agar pangeran tidak dapat menemukan Candrakirana. Kemudian penyihir jahat itu berubah menjadi seekor burung gagak.
Di tengah perjalanan, pangeran sangat dikejutkan oleh burung gagak yang dapat berbicara. Burung gagak tersebut mengetahui tujuan pangeran Raden Windu Kertapati. Pangeran pun merasa sangat senang karena ia merasa bahwa gagak tersebut mengetahui keberadaan Candrakirana. Kemudian pangeran mengikuti petunjuk yang gagak itu berikan. Padahal petunjuk yang gagak itu berikan salah. Pangeran pun merasa kebingungan dengan petunjuk yang gagak itu berikan. Di tengah perjalanan, pangeran bertemu dengan seorang kakek tua. Kakek itu terlihat sangat kelaparan. Pangeran pun memberikan makanan kepada kakek tua tersebut. Ternyata kakek tua yang pangeran temui itu adalah kakek sakti. Ia mengetahui bahwa burung gagak tersebut adalah penyihir jahat. Kemudian kakek itu memukul burung gagak tersebut dengan menggunakan tongkatnya. Kemudian burung gagak itu berubah menjadi asap. Sang kakek pun mengetahui tujuan pangeran dan menunjukkan jalan yang sebenarnya. Kemudian pangeran langsung bergegas pergi ke desa Dadapan. Sudah berhari-hari perjalanan ia tempuh, namun ia tak kunjung sampai. Hingga di tengah perjalanan bekalnya pun habis. Ia merasa sangat kehausan. Kemudian ia melihat sebuah rumah dan ingin meminta segelas air ke sana. Namun bukannya air yang ia dapatkan, melainkan tunangannya Candrakirana yang sedang memasak. Pangeran pun merasa sangat senang karena ia dapat bertemu dengan Candrakirana. Begitu juga Candrakirana yang sangat senang karena berhasil mematahkan kutukannya apabila bertemu dengan tunangannya, Pangeran Raden Windu Kertapati. Kemudian pangeran mengajak Candrakirana pergi ke kerajaan Daha. Tak lupa juga ia mengajak sang nenek yang telah menyelamatkan Candrakirana. Sesampainya di kerajaan, Candrakirana langsung menceritakan yang sesungguhnya kepada raja. Kemudian akhirnya kejahatan Dewi Galuh terbongkar. Dewi Galuh akan dihukum atas perbuatannya. Karena merasa sangat ketakutan dengan hukuman, Dewi Galuh pun melarikan diri ke hutan. Dan kemudian Baginda Raja meminta maaf kepada Candrakirana. Candrakirana dan pangeran pun memutuskan untuk menikah. Dan mereka hidup bahagia. Sekian cerita dan keong emas dari saya. Saya tutup dengan para Santi. Santi.